Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YB Interior. Kali ini kita bahas cara membuat tampak dari denah ruko. Kali ini ruko kita dengan ukuran 5 kali 12. Jadi cara membuat tampak dan potongan. Ya. Kali ini kita mulakan langsung saja. Langkah pertama kita menggunakan ikon X line, ya. Teman-teman bisa lihat X line. Bisa kita lihat X line, ya. Oke, kita klik ke X line, kemudian kita buat garis datar untuk tanah dasar ruko kita. Caranya kita klik, baru geser ke kanan, kemudian klik kiri. Setelah selesai, klik kanan, ya. Selanjutnya kita gunakan lagi X line. Untuk diketahui, saya ingin ingatkan kembali, ketika kita menggunakan perintah yang sama, berarti kita tanpa kita klik ini, kita tinggal klik kanan kembali, otomatis perintahnya kembali ke semula, ya, perintah sebelumnya itu X line. Bila sudah sini, pilihan kita kan mau garis bantu ke atas, ya. Jadi kita gunakan ada dua, vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita gunakan vertikal berarti kita gunakan V. Jadi kita tinggal V. Teman bisa lihat di bagian bawah ini. Bagian bawah di sini ada head, hot, head. Kita cari vertikal, ya. Hot, ver. Kita cari vertikal, caranya tinggal tekan V, kemudian enter. Nah, ini tinggal sudah muncul begini. Kemudian tinggal kita arahkan tampak yang ada di sini, ya, bagian depan, bagian bawah, ya. Kita tinggal klik mana saja yang kena oleh tampak. Ini saya langsung diklik aja nih. Ini ada kusen pintunya. Ya, dimaklumi saja teman-teman, suaranya di tetangga, ya. Ya nggak apa-apa, ya seninya. Oke, sudah kita bantu vertikal. Kalau sudah, kita klik kanan aja, klik kanan kembali. Di sini kita sudah muncul di layar bagian atas untuk membuat tampak. Caranya untuk kita memotong, ini kita akan potong. Caranya untuk memotong kita gunakan trim, ya. Kita gunakan trim, ini ikonnya ini. Teman-teman, saya gunakan ikon, ya. Ini trim. Tinggal klik trim. Kemudian klik objek yang batas potongannya, kemudian klik kanan, kemudian klik kiri, blok, klik satu kali, baru geser ke atas, baru klik kiri satu kali. Nah, terpotong kan? Ya, saya ulang, ya, saya ulang, ya, Ctrl Z, ya. Saya ulang, klik trim, kemudian klik objek, klik kiri maksudnya, ya. Klik potongan objek, kemudian klik kanan, kemudian blok yang mau dihilangkan, klik kiri. Tek, selesai. Udah, ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita menentukan tinggi lantai dari muka tanah ke lantai pertama, ya. Di sini kita gunakan 50 cm. 50 cm dari muka tanah. Berarti otomatis apa yang kita gunakan, kita pakai offset, ya. Gunakan offset. Ini offset, ya. Perhatikan teman-teman, ini offset. Tekan offset, kemudian kita ketik 50, kemudian enter. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal klik yang mana yang mau di offset sesuai dengan ukuran yang tadi kita tentukan 50. Tinggal select objek, select ini dasar tanah, klik, baru kita klik ke atas, ya, jangan ke bawah. Ke atas, klik, setelah klik, geser ke atas,
baru klik kiri. Nah, sehingga offsetnya muncul ya. Apabila sudah seperti ini, tinggal klik kanan. Tapi kalau misalnya kita masih mau lanjutkan lagi offsetnya, misalnya 50 lagi, tinggal klik aja yang bagian depan ini, kita klik ini contoh nih. Di offset lagi, offset, ini contoh ya. Offset gitu. Karena kita hanya butuh satu, berarti kita klik kanan, ini kita hapus, kita blok, kita hapus, kita delete. Oke, selanjutnya sekarang kita kembali lagi ke trim ya, trim, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita potong yang kita tidak perlukan ya, kemudian klik kanan. Selesai. Setelah itu kita tentukan lagi tinggi lantai dari muka tanah ini ke lantai 2. Nah, kalau di sini saya kasih 3 meter ya. Jadi otot yang kita lakukan adalah apa? Offset ya. Kembali lagi offset, klik offset, kemudian ketik 300 dalam senti ya, klik offset, klik ke atas 300. Kalau lantai 2, lantai atasnya untuk rimbannya dia 3 meter juga, berarti kita klik offset lagi 3 meter. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita klik kanan, selesai. Oke, kemudian setelah ini selesai, kita tentukan lagi. Oh ya teman-teman, untuk kali ini, untuk lebih mudahnya untuk tampak, saya mulakan dari potongan. Ya, potongan. Sekarang saya potongan dulu ya, karena nanti sesi berikutnya kami bagaimana cara membuat tampak depan ya. Sekalian saya bikin untuk potongan ya, dari Dena gitu, untuk potongan ya. Kita langkai dulu untuk tampaknya. Kita bikin dulu potongan ya, potongan dalamnya dulu nih, supaya bisa nanti kita buat tampaknya ke depannya, tahu sesuai ukurannya ya. Selanjutnya adalah kita tentukan dulu tentukan dulu di mana dipotong. Nah, misalnya saya potong mana ya, saya potong di WC ini ya, saya potong di sini yang vertikal. Tinggal klik polyline ini, perhatikan, tekan polyline, kemudian kita bikin simbol potongan seperti ini, klik. Nah, kita potong pada saat di bagian pintu. Ini kasih contoh. Nah, jadi kita potong bagian sini, berarti teman-teman kalau kita mau potong bangunan, berarti potongan inilah jadi dasar untuk kita munculkan bagian depan untuk potongan ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini yang kena ini adalah dinding sini, kemudian ini kelihatan, lihatnya kita ke depan, lihatnya teman-teman, lihat ke depan ya. Kalau bangunan dipotong, kita lihatnya ke depan, apa yang ada di depan itu yang jadi dasar. Misalnya yang dipotong ini dinding, ini yang kelihatan dinding, kemudian ini kelihatan pasti kusen ya, kelihatan kusen, kemudian ini ada dinding lagi. Oke, kita mulai ya, kita mulai langsung. Tinggal klik ini tadi garis bantu X line, kemudian V, enter. Di sini ada dua dinding, ini ada juga kusen, kemudian ada dinding dua ya, anggap dua garis ya. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul. Kita sekarang menghapus lagi kayak tadi, trimnya hapus, blok. Ini juga bagian atas juga kita hapus ya, supaya tidak bingung ya. Ini juga kita hapus yang tidak perlu tadi ya, ini yang supaya ada ya kan sudah kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan di sini. Kemudian selanjutnya kita akan tentukan dulu ketebalan lantai. Dari 50 ini ada namanya tehel ya. Kita offset lagi tehel ke bawah. Ini offset misalnya tehel kita 1 cm, klik 1 ya 2 cm lah, 2 cm, enter. Kita offset lentur lantai. Setelah lantai ada di bawahnya ada namanya spesi, kurang lebih 5 lah, kita kasih 5 cm. Ini contoh aja ya. Oke, saya ulang. Kita rubah offset 5, enter, offset 5. Kemudian di bawah spesi ada namanya
pasir uruk. Pasir uruknya ini saya kasih 10 cm, offset lagi 10. Nah, selanjutnya cukup ya, sampai di sini sudah selesai. Sudah selesai di sini. Nah, tinggal kita hapus yang tidak perlu ya. Oh, ada iklan lagi nih, ada iklan. Ini sudah ya. Setelah ini kita pilih dulu, kita buat dulu namanya slope di sini, buat slope ya, bikin slope dan kuda-kudanya ya. Kita langsung potongan. Caranya kita bikin slope, kita tentukan dulu slope-nya berapa. Misalnya kita tekan D, jadi kita bikin rektang, ketik D, ketik rektang ya, D, ketik D, enter. Sekarang kita pakai 20-30 ya, atau 15-30, 15-25. Kita ketik 15, oh sorry, 20-30, 20 enter, 30 enter. Nah, jadi selesai. Nah, kita geser tempatnya ini di posisi di bawah spasi ya teman-teman, di bawah spasi ya, kita tempatkan di bawah spasi. Kemudian kita copy, ambil tengahnya, baru kita geser ke sini. Nah, begitu juga untuk kalau di WC bolehlah disamakan, boleh untuk latihan ya. Kemudian teman-teman di sini kita bikin dulu untuk pondasinya, pondasi batu gunungnya. Pondasi batu gunungnya kita bikin ya. Caranya adalah kita klik bagian tengah, kita bagi dua, anggaplah kasih 20 ya, 15. Kemudian kita turunkan di bawah ini kedalamannya 70 cm. Kemudian keluarnya kurang lebih dikasih 15 cm. Kemudian kita bawa kembali. Nah, setelah ini kita mirror. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil polyline. Kita ambil polyline, kita klik. Ya teman-teman, sudah jadi ini pondasinya. Kita hapus, klik offset, klik kanan, hapus, ada hilang yang tidak perlu, dihapus. Sudah. Bila selesai, kita ambil lagi untuk batu kosong. Batu kosongnya kita ambil dari as. Saya kasih di sini 1 meter, berarti saya bagi 2, berarti 50. Kemudian turun ke bawah, saya kasih 15 cm. Dikasih 20 lah. Kasih 20. Kemudian karena tadi saya ingin 1 meter, saya hitung 1 meter. Kemudian kita sentuh, kita klik, kita geser ya. Ya, kalau sudah, klik kanan. Kemudian kita lagi bikin lantai kerja di sini. Kita klik lagi 5 cm, kita kasih. Oke. Nah, kemudian kita habis bikin pembatas galian. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya teman-teman, tinggal kita copy aja ini. Blok, copy, kemudian kita tentukan titiknya. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian geser juga bagian tengah. Ya. Teman semua ya, untuk sekarang sudah selesai ya. Sekarang untuk yang ini kita hapus yang tidak perlu, kita hapus. Klik. Teman-teman bagi yang pemula ya dipraktekkan aja. Ini kita blok semua, baru klik kanan. Kemudian kita hapus yang tidak perlu, kita hapus ya. Bisa satu-satu, bisa kita sistem blok kayak gini. Kita
kita satu-satu bisa, kita hapus yang tidak perlu, kita hapus tidak perlu, kita hapus yang tidak perlu, ini tidak perlu mana ya, gitu ya. Oke. Tidak perlu. Oke, sudah ya. Ya teman-teman, sudah di sini. Nah, tinggal mengisi ornamennya ini. Nanti untuk mengisi ini adalah kita gunakan heads ya teman-teman. Gunakan heads. Ini kita ambil heads. Gunakan heads di sini. Ini heads. Klik heads. Kemudian klik add page point. Tinggal kita klik di sini. Terus kita klik, kemudian klik kanan. Nah, ini kita rubah di sininya adalah gravel, ini gravel. Ada kan ISO order then fine, kemudian kita pilih gravel ya, bentuk kayu. Oke. Kemudian tentukan skalanya, sini saya kasih skala 20 misalnya ya. Kita coba lihat preview. Kita lihat, wah terlalu kecil, kita naikkan, anggaplah 100. Coba kita cek. Oh, terlalu jauh besar ya. Kita kasih kita coba aja dulu ya. Ya, kita ulang. Order, kemudian pilih order, kemudian select object, besar nih. Jadi saya ulang lagi supaya dipaham. Ketik head, kemudian pilih ini order, kemudian cari yang bentuk batu, kemudian oke, kemudian di sini kasih 1 ya, scale-nya 1 aja ya. Add page, kita klik object dan klik kanan, baru oke ya. Sudah kelihatan batunya ya. Kalau sudah, tinggal di copy aja. Copy, klik ke select object, klik kanan, klik titik yang kita pegang. Nah, kita klik. Boleh juga cara begini ya, boleh cara lain lagi. Selanjutnya kita bikin batu kosongnya. Batu kosongnya kita gunakan ini aja, ellipse ya. Kita klik kiri lagi, baru geser. Mau ini kalau ke kanan ke kiri, nggak pakai segini supaya mudah dipahami. Geser ke kanan, diperkirakan aja ya. Copy lagi, kemudian sentuh bagian belakang sini, baru geser. Kemudian ini di blok, bisa juga diatur, boleh gitu ya. Ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita tinggal copy aja, boleh gitu ya. Sudah selesai. Oke, kemudian kita hapus yang tidak perlu lagi. Ini hapus. Ini jangan, karena bagian luar ditimbun. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan, kita heads lagi ya. Ini timbunan, ini daerah timbunan. Jadi lagi heads, mana simbol timbunan? Simbol timbunan, klik lagi heads, pilih, cari namanya R-Prop. Klik R-Prop, oke. Kemudian ini posisinya kan horizontal, mau dikasih vertikal, berarti saya butuh 90 derajat. Saya pilih 90 derajat. Kemudian saya kasih 5. Kemudian kita add pitch point.
kita select mana yang kita perlukan ya. Kita sudah klik, baru klik kanan, muncul kembali, coba kita preview. Ada besar atau kecil? Wah, terlalu besar, jadi tinggal kita rubah di sini 1 misalnya, 1, kita preview. Nah, ini simbol tanah ya, timbunan. Boleh diperkecil lagi, boleh, atau ya cukup lah ya, lebih kecil. Oke, bila sudah, simpan ya teman-teman. Ini sudah kita bikin fondasi. Lanjut ke ini slope-nya kita head juga ya, supaya jelas. Kita hapus, gunakan lagi head, kemudian kita hitamkan aja ya, hitamkan. Oke. Kemudian add point, kemudian kita klik ini, isi, kita klik lagi untuk slope-nya, baru klik kanan, baru ini kita pilih solid ya, kita pilih solid. Oke, baru oke. Teman-teman sudah kelihatan ya, ini dihitamkan. Untuk arsiran ini pasir sama spesi tinggal kita klik aja sesuai keinginan kita. Bisa saya ini pandukan ya. Kalau untuk pasir bisa kita lagi klik head, kemudian klik lagi add dulu, kita select dulu. Untuk pasir, ini pasir di bawah juga ada pasir ya. Ini pasir di bagian bawah nih. Selanjutnya kita pilih pasir ini, Arconich. Atau bisa juga arsen juga boleh. Tinggal klik OK, kemudian skalanya biasanya kita kasih 0,5 lah. Ini kasih 0 aja, kasih 0, baru OK. Coba dicek. Wow, terlalu besar skalanya. Kita rubah, tinggal klik 2 kali, kita kasih 0,1. Kemudian enter. Ini kan sudah kelihatan ya. Oke, kalau sudah begitu simpan. Untuk spesinya juga kita bisa gunakan. Oh ya, teman-teman, sebelum saya lanjut, perhatikan di sini kalau sudah di pos ini WC. WC ini ada batas. Ketinggian di sini dengan ketinggian WC ini berbeda kurang lebih 5 cm. Berarti di sini otomatis ini lantai ini harus di bawah. Caranya kita potong dulu. Ini kita trim dulu ya. Kita klik memotong, kita klik kanan, kita potong aja. Teman-teman, kita potong aja ya. Kita potong ya aja. Ini kita potong aja ini, kita potong ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita mirror aja, kita mirror, ini klik mirror, ini kita mirror, kemudian kita klik kanan, baru klik kiri, klik geser ke atas, baru klik kanan. Nah, di sini kan sudah kelihatan nih, kita tinggal kita blok, kemudian kita turunkan, kita 5 cm, enter, kita ketik 5 ya. Jadi akan turun nih lantainya, turun ya. Selanjutnya kita potong mana yang tidak perlu, kita trim, kita potong ini, kemudian kita klik ini, kita hapus, mana yang tidak perlu kita hapus, ya gitu ya, kita hapus ya. Oh ini teman-teman, ini bisa digeser aja nih, dihapus ulang juga boleh, diulang lagi, head, enter, kemudian diklik, dibikin S baru boleh, di latihan di rumah. Kemudian ini ya, oke, sudah sampai di sini, sudah oke. Sudah kelihatan kan teman-teman? Nah, bila sudah selesai, kita akan
Untuk bila ini untuk ini kan sudah selesai ya. Oh iya, catatannya mungkin nanti teman-teman bisa untuk bagian bawah supaya cantik, kita pakai polyline untuk batas tanah. Kita buat manual, klik, kemudian klik bagian bawahnya untuk muka tanahnya. Kita klik, kemudian klik, semua kita klik. Nah, oke sudah. Kalau sudah kita tinggal klik, baru kita berbesarkan lainnya jadi 1 cm. Ini menandakan bahwa ini adalah muka tanah. Boleh kita warnai saja di sini, warna merah boleh supaya ditahu. Kemudian save. Oke, sampai di sini sudah dipahami, bisa langsung praktek untuk langkah awal. Saya kira begitu. Kemudian bisa saya lanjutkan lagi untuk pondasi purnya ya. Pondasi purnya bisa kita pilih ini. Pondasi pur tadi ini kan kita offset ya, kita hitungannya dari bawah sini ya. Coba ambil lagi ini, kemudian tekan H, kemudian klik, baru kita turunkan, anggaplah kita pondasi purnya kasih 2 meter, kita ketik 2 meter, baru kita offset. Saya 200, enter, baru offset. Nah, kemudian ini yang kolomnya kita teruskan, ini kita teruskan extend, namanya extend. Kita klik extend untuk meneruskan garis, kita batasi extendnya, baru klik kanan, kita klik ini yang tadi kolomnya ya, kolomnya kita teruskan ini, kolomnya tadi kita teruskan. Nah, bila sudah, kita bikin lebarnya pondasi purnya kita ini, kita ambil 1 meter tebalnya pondasi purnya. Pondasi purnya 1 meter. Berarti caranya adalah kita bikin dulu garis 1 meter, klik kiri line, kemudian tulis 1 meter ya. Kemudian tingginya kita ambil 20, kemudian kita bikin kotak ya. Oke, 20. Oke. Teman-teman, ini kolom ini kita harus ambil asnya. Caranya kita bikin garis bantu lagi dengan ini, kita ambil V, enter, vertikal, ambil tengahnya. Nah, tinggal kita move, kita geser, kita geser ke sini ya, geser ke sini. Kemudian kita selanjutnya kita sudah bisa di asnya, tinggal kita naikkan, ambil line ini, naikkan kurang lebih 15 cm, klik, baru buat seperti ini, klik, kemudian geser ya teman-teman. Ini sudah ya, tinggal kita hapus yang tidak perlu. Ini kita hapusin yang tengahnya, kita hapus yang tidak perlu ya. Tinggal ini kita copy, blok, copy, kemudian kita geser ke lalu kita trim, kita hapus yang tidak perlu ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, ini hapus yang tidak perlu, hapus tidak perlu. Oh ya, hapus yang tidak perlu. Kita hapus. Kemudian sekarang kita berlangkah kepada balok lantai ya. Kalau kita balok lantai,
Bila ukurannya ini sama, bisa kita tentukan. Saya di sini saya kasih sama aja. Ini tinggal kita blok ini yang slope-nya. Blok. Kemudian kita copy, baru klik sembarang, baru geser ke atas. Kita ambil berapa? 300 ya. Kita klik 300. Jadi kliknya ini ibaratnya kalau sama, kalau kita tentukan sendiri, nanti kita tentukan sendiri aja sesuai dengan analisa kita ya. Selanjutnya kita bikin lagi lantai yang cor plat dulu ya. Cor platnya itu tebalnya kita kasih 12 cm. Ini kita turunkan dari sini. Kita turunkan dari, saya ulang ya, kita offset 12 cm ya. Ini kita offset lantai cor dulu ya. Kita klik geser ke bawah. Ya. 12 cm. Kita kasih 12 cm. Corplat 12 cm. Ya, bisa juga kita di sini mungkin saya kasih yang kita pakai yang 10 cm aja ya, 10 cm ya. Tebalan 10. Oke. Selanjutnya kita head ulang kembali, kita tentukan, kita posisi head, kita head apa namanya, platnya ya, supaya diketahuan. Tinggal kita klik head, kemudian add pitch point, kita klik yang kita mau head, semua yang kita mau head silakan, kita mau head. Ya, sampai di sini boleh. Kemudian klik kanan, kita pilih solid ya, kita pilih solid ini, klik. Oke, baru preview. Mana? Oke. Nah, kenapa saya hilangkan ini? Misalnya di sini kita ada kamar mandi. Berarti ini kita turunkan. Caranya kita hapus dulu. Kayak tadi yang di bawah ya, kita blok semua dulu, kemudian kita hapus. Kemudian kita ambil ini boleh juga, atau kita bikin baru boleh, tidak ada masalah ya. Kita turunkan 5 cm, baru kita bikin baru sini. Kemudian kita turunkan kurang lebih tadi 10 ya, tebalan plat 10 kan. Nah, 10 enter, baru kita bikin. Kemudian kita head kembali, head enter. Kita tekan H boleh juga ya. Ya, tinggal kita head. Ini kita head saja, baru kita enter, baru oke. Ya teman-teman bisa lihat ya di sini. Sudah. Ini kalau misalnya kita mau rubah, ini bisa kita geser aja, klik ininya. Kita samakan ini boleh ya. Kita samakan ini boleh. Ini kita samakan, atau bisa juga kita hapus, kita bikin baru, boleh, tidak ada masalah. Kalau mengganggu ya, misalnya ini kita mau hapus, tinggal kita klik. Kita menghapusnya adalah kita trim aja, trim, klik kanan yang di atas yang dipotong. Ya, juga bisa juga begini boleh. Ini bisa digeser-geser atas, bisa kita geser. Contoh ya teman-teman. Ya. Selanjutnya kita sudah jadi ini, kita buat garis balok yang berada di sana ya. Jadi kita bikin aja balok yang berada di belakang. Ini ada balok kan, ada balok, bikin balok ini. Posisinya di daerah sini. Di sini ada
balok melintang ini lantai 2. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita bikin lagi ring ball ya, ring ballnya ini kita tentukan lagi berapa ring ballnya. Di sini saya kasih 15 20, kita bikin 15 20 ya, tinggal kita bikin, boleh. Ini tinggal copy ambil tengahnya boleh, terus tempatkan di sini, kemudian tempatkan di sini juga, tempatkan di sini. Ini tinggal digeser saja, move, ambil move, geser. Oke, selesai ya. Untuk sampai di slot kita belum kita head lagi, head, kita head dia, kita head, baru kita oke ya. Sudah selesai. Sampai sini sudah ya. Kemudian sekarang kita sampai di sini kita arsir dinding. Ada dinding, kita perhatikan dindingnya. Sekarang di sini kita lihat ada kusen di sini. Berarti di sini harus ada kusen. Nah, kita tentukan lagi berapa tingginya. Misalnya ini saya bikin polyline. Kita tinggi dari sini. Kita klik ketinggian WC-nya, pintu WC ya. Kita tulis sini 200. Saya ulang, ketik 200, enter. Nah, sini dia. Berarti kita sudah bikin. Kemudian 200, kemudian masuknya di sini 12. Kemudian 1 cm tuh, 1 cm untuk flashnya. Kemudian 3. Ini sisanya berapa? Kalau 5 berarti sisa 4 ya. 4, enter. Baru kita di sini kita buat lagi pintu, kita tinggal tambah ini sampai ke bawah. Nah, kemudian biasanya kita pakai sepatu kaki di sini 10 cm ya, teman-teman. Sorry, 10 cm, 10. Nah, inilah jadi kusen ya, kelihatan kan? Nah, selanjutnya mari kita tentukan dinding lantai 1 karena kita pakai dinding satu batu merah ya. Ini kita teruskan dulu ya, ini kan ini plester gabung dengan plester. Jadi kita ambil pinggirnya ini, kasih sampai di sini ya, kita ambil pinggirnya ini, sampai sini. Sekarang sudah tentukan titiknya lah. Ini tadi tambah plester, ini plester, yang ini juga plester, ini batu batanya ya. Sekarang kita ambil tanda batunya ya, seperti biasa, head, klik head, kemudian kita pilih ini SWOT, kemudian kita pilih ANS ini ANSI32. Oke. Ini kita kasih ya 20 lah. Kemudian add pitch point. Nah, kemudian kita isi dengan itu tadi, edge-nya. Klik 1 kali. Klik 2 kali. Ya. Baru ini lagi kita isi. Bila sudah, klik kanan, kemudian oke. Wow, terlalu besar ini. Berarti kita bisa kecilkan. Kita tinggal klik 2 kali. Ini di sini 20 kita jadikan 1 atau 2, 1 aja ya. Atau 2 boleh. Kemudian enter. Nah, terlalu besar. Kasih 1 aja ya. Oke. Selesai. Baru escape, selalu teman-teman klik escape. Selanjutnya adalah kita dinding lantai 2. Dinding lantai 2 ini kan tadi satu dinding kita pakai setengah aja di atas. Kalau setengah berarti kita ambil asnya aja.
Berarti kita potong dulu ini, kita potong, ini juga kita potong. Nah sekarang dindingnya ini di sini kita ambil dasarnya ini, dasarnya berarti kita ambil ketebalan berapa, setengahnya ya, berarti kita ambil dengan 15, anggaplah samakan ini, berarti kita ambil, boleh kita gunakan cara pakai 2 garis, boleh ini pilih dimension, kemudian multi line, draw, kemudian multi line, kemudian kita klik bagian asnya, baru kita geser ke bawah ya. Ini teman-teman, saya ulang lagi, ini kita tinggal ambil tengahnya, baru geser ke bawah. Sudah bisa ya. Nah kalau sudah seperti itu, tinggal kita hapus ini yang bagian asnya, ini kita hapus saja, kita hapus, kita potong aja ya. Kita ambil, boleh juga kita geser, tinggal klik warna hijau, kita pindahkan titiknya di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita simpan, kemudian masuk di heads, kemudian heads lagi, kemudian klik page point, kemudian klik lagi ini, baru klik enter. Oke. Nah di sini kan berbeda tampilannya. Bisa dengan cara mengklik 2 kali, bisa juga kita pakai kuas ini. Bisa kita gunakan dengan match properties ini. Kita klik objeknya yang kita mau samakan, baru kita klik objek. Ya, saya ulang lagi, kita klik ini watch properties, kita klik, baru kita klik objeknya, baru kita klik yang mau disamakan. Nah, teman-teman yang di sini kita bikin juga WC, berarti sama ya, ketika lantai 2 sudah ada WC-nya, tinggal kita copy aja ini, copy bawa ke atas. Nah, jadi ya. Nah, tinggal kita heads kembali lagi. Oke. Nah, ini belum terdeteksi, berarti lagi. Klik lagi, samakan lagi. Siap. Udah ya? Udah? Sampai di sini cukup. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan bagian atapnya ya. Untuk atapnya saya kasih mudah sederhana saja. Kita pakai offset lagi, saya kasih 150 bagian atapnya, 150 kiri kanan, kemudian kita extend, kita klik barang, baru kita klik kanan, baru kita klik yang mau diteruskan. Ini misalnya saya teruskan, ini saya mau teruskan ya. Teman-teman bisa kita lihat, kita potong yang tidak perlu. Teman-teman sudah ya, sudah berada. Kemudian tentunya di sini ada kuda-kuda, berarti kita bikin kuda-kuda bajaringan. Ketebalannya kuda-kuda bajaringan itu kurang lebih 7 cm. Kita offset 7 cm, ini yang menempel di dinding ya. Contoh ya, kita bikin garis ini, klik 7 cm, geser ya, tinggal blok, copy, klik ke sini. Nah, ini karena dia di sini 6 meter, jarak bajaringannya minimal kita kasih 150. Berarti kalau 3 meter, berarti kita bagi saja ya. Ini kan 3 meter ya, kita bagi 2 dulu, 300. Oh, 5 meter tadi ya, 5 meter ya. 5 meter berarti 250. Oh, gak kejauhan, berarti kita harus bagi 3 teman ya. Tinggal kita copy, kita bagi 3 ya.
Kemudian di sini sudah jadi kuda-kudanya karena kita akan membuat lanjutan dari atap ini. Nanti kita sambung lagi di season berikutnya. Ya, demikian sementara. Jadi saya akan lanjutkan dan bagian atap. Untuk dinding sudah ya. Ya, saya kira demikian dulu. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, merdeka.